Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, baik. Sobat kamu semuanya, ketemu lagi sore hari ini dengan saya, Tia Arini, yang sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol di acara kita, Kajian Muslimah Online, Kamus, persembahan dari BPKK DPD PKS Kota Solo. Dan masih di channel YouTube-nya PKS Kota Solo. Sore hari ini Tia akan temani sobat kamu semuanya jam 4 sampai jam 5 sore untuk ngobrol-ngobrol, sharing seputar perempuan, seputar keluarga, dan tema-tema lainnya yang menarik. Dan sore hari ini, Sobat Kamus, seperti biasa, 1 jam ke depan, dia akan temani Sobat Kamus semuanya di satu tema yang sangat menarik sore hari ini, menggelitik juga gitu ya, tentang Muslimah tangguh di abad 21. Nah, sore hari ini Tia sudah ditemani oleh salah satu, kalau boleh dibilang dulu ini juga ya Bu, mantan BPKK DPD juga ya ini. Ya, Mantan Ketua BPKK DPD ya. Beliau juga berkiprah sebagai, kalau menurut saya sih salah satu perempuan tangguh juga ya, Ketua Yayasan Insan Mulia Surakarta. Dan eh, sore hari ini nanti kita akan membahas tentang Muslimah Tangguh abad 21 yang kalau sekarang itu banyak istilah beberapa muslimah atau mungkin perempuan yang sering menggunakan media sosial sebagai sarana untuk curhat-curhatnya gitu ya, tipis-tipis seperti itu. Nah, ini termasuk kriteria muslimah tangguh enggak ya gitu ya? Karena kalau kita melihat sosok muslimah gitu ya, kalau gambaran muslimah itu kita pasti melihat idealnya itu adalah para sahabiah di zaman Rasulullah dahulu gitu ya, yang sosok-sosok seperti Aisyah, Khadijah, Asma, dan banyak lagi gitu ya, yang waktu itu memang nggak ada media sosial sih gitu ya, jadi mungkin kita nggak tahu apakah mereka juga ada curhat-curhat atau enggak gitu ya. Nah, tapi kita bisa melihat bagaimana kemudian sosok Aisyah, sosok Fatimah ini menjadi gambaran seorang muslimah yang apa namanya, kuat gitu ya, cerdas, dan punya karakter yang sangat, kalau bisa dirangkum, memang jadi sosok muslimah tangguh gitu ya di zamannya gitu. Nah, ya. seperti apa sih muslimah tangguh di abad 21 dengan tantangan yang pasti tidak kalah apa namanya, beratnya dibandingkan sahabiah zaman dahulu gitu ya, dan pasti lebih kompleks sekali tantangannya saat ini gitu ya. Nah, kita akan ngobrol dan sharing dengan tamu kita sore hari ini. Langsung saja saya sapa, ada Bu Ori Nako. Assalamualaikum Bu Ori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menjadi tamu kamus setelah di episode 61 akhirnya. Iya, Baik Bu Ori, ditunggu ini tentang apa namanya, sharingnya buat kita semuanya tentang Muslimah Tangguh itu yang seperti apa, dan mungkin nanti bisa kasih tips-tips ya ke sobat kampus semuanya tentang bagaimana kemudian kita mencoba untuk mengupgrade diri kita biar termasuk di kategori Muslimah Tangguh ini. Monggo silakan Bu Ori. baik. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya, Mbak Tia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Alhamdulillah wa syukurillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, sobat kamus semua, yang pertama marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang tidak pernah berhenti dilimpahkannya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa sibuk untuk mengurus kita, untuk memperhatikan kita, untuk selalu melindungi, menjaga kita
dan membimbing kita, dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa berada dalam bimbingan Allah menjadi muslimah-muslimah yang tangguh di abad 21 ini. Kemudian salat serta salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan dalam kehidupan kita, manusia yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala turun menurunkan risalah dari Allah dan kemudian bisa menjadi rahmat bagi alam semesta. Semoga kita juga bisa menjadi rahmat ya bagi alam semesta ini. Salat serta salam juga untuk keluarga, sahabat, tabiin dan orang-orang yang senantiasa istiqomah untuk menjalankan agama Allah. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Mbak Tia, terima kasih atas waktunya pada sore hari ini bisa berbagi. Ya, kita sekedar ngobrol-ngobrol ya sore hari ini. Sebelum saya bicara tentang bagaimana muslimah tangguh di abad 21, saya mau kasih apresiasi dulu nih untuk seluruh kru tim dari Kamus Online. Ya, saya ucapkan salut yang luar biasa ya karena sudah istiqomah untuk menjalankan kamus kajian muslimah online sampai di episode 61 ya dengan segala macam dinamikanya. Ya, Masya Allah, tidak mudah loh untuk istiqomah menjalankan suatu amal soleh ya. Saya turut mendoakan semoga seluruh tim kamus tetap istiqomah dalam melaksanakan semua amal kebaikan dan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga sama-sama dan juga untuk sobat-sobat kamu yang setia ya untuk mendengarkan kajian di setiap Selasa sore ya. Ingat saya ya Selasa sore. Ya, semoga juga senantiasa diberikan keistiqomahan untuk setia mendengarkan kamu, setia untuk menuntut ilmu, setia untuk berbagi kebaikan dan menjalankan kebaikan. Baik Mbak Tia, saya hari ini ingin berbicara tentang bagaimana muslimah tangguh di abad 21. Ya, seperti yang disampaikan Mbak Tia tadi, ya sebenarnya di zaman Rasulullah bahkan sejak sebelumnya selama peradaban Islam itu ada, maka telah ada wanita-wanita yang tangguh ya. Kita sudah kenal mulai dari zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sana ada Bunda Hajar yang luar biasa tangguh ya, ditinggal oleh Nabi Ibrahim, tapi kemudian mampu mengasuh Nabi Ismail, bahkan kemudian dengan kondisinya beliau bisa menciptakan sesuatu yang miracle ya, adanya air zam-zam itu kan sesuatu yang sangat spektakuler ya dalam sejarah peradaban Islam. Bayangkan sampai sekarang ini tidak pernah habis air zam-zam itu dan bahkan menjadi rebutan di mana-mana kalau orang pulang haji gitu ya. Kemudian yang berikutnya juga ada Bunda Maryam, luar biasa tangguhnya menjadi seorang ibu dari seorang anak tanpa pernah menikah sebelumnya. Bagaimana beliau tidak tangguh karena harus menghadapi cercaan, hinaan dari orang-orang yang di sekitarnya ya. Luar biasa tangguhnya kepribadian beliau. Diceritakan dalam surat Maryam itu beliau sampai sudah pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala minta seandainya bisa itu beliau diwafatkan karena beratnya cobaan yang beliau tanggung. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menguatkan beliau gitu ya, sehingga akhirnya beliau bersabar untuk menghadapi orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu kisah sebelum zaman Rasulullah SAW. Kalau tadi sudah diceritakan Mbak Tia, ada Aisyah, ya ada Bunda Aisyah, kemudian juga ada
Bunda Khadijah binti Khuwailid ya, Masya Allah itu adalah muslimah yang tangguh mereka di zamannya. Nah, kali ini kita bicara tentang bagian muslimah tangguh di abad 21. Kita bicara muslimah karena memang kajiannya kajian muslimah ya. Ya, Kemudian di abad 21 karena memang kita ada di abad 21 ya. Tapi kemudian kenapa kita harus menjadi wanita yang tangguh gitu ya, menjadi muslimah yang tangguh. Nah, saya ingin membahas dulu apa sih yang dimaksud dengan tangguh itu ya. Ini kalau saya lihat atau kita lihat di kamus bahasa Indonesia, tangguh itu bisa berarti kuat, handal, sukar dikalahkan, tabah, tahan banting gitu ya. Jadi muslimah yang tangguh itu adalah muslimah yang dia kuat, dia handal, dia sukar untuk dikalahkan, dia tabah, dan kemudian dia juga tahan banting seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut kepada ciri khas dari abad 21. Ya, jadi ada dua hal besar yang menjadi ciri dari abad 21 ini. Yang pertama adalah derasnya arus informasi. Karena sekarang kalau kita lihat memang teknologi berkembang sedemikian pesat ya, apalagi setelah ada jaringan internet, maka kita melihat begitu banyak arus informasi, banjir informasi kita itu, baik informasi terkait dengan ilmu pengetahuan, tentang berita atau kejadian-kejadian ya, jadi kita bisa mengetahui kejadian yang ada di Eropa, itu hanya 2-3 menit atau 5 menit terjadi di sana, kita sudah kemudian bisa tahu 5 menit kemudian kejadian di sini ya, beritanya di sini. Masya Allah gitu, begitu cepat berita itu masuk. Gitu. Juga masalah budaya, ya, banyak sekali informasi tentang budaya. Kalau yang sekarang lagi ngetren itu katanya buat anak-anak remaja itu budaya Korea ya. Nah, nggak tahu Mbak Tia termasuk penggemar khas Korea enggak nih? Ya, banyak budaya-budaya di sana gitu yang baik itu baik maupun buruk itu kita terima semuanya gitu, banyak masuk sekali, bahkan hal-hal yang sebenarnya tidak kita inginkan kadang-kadang kemudian muncul ya, begitu kita buka laptop, kita buka HP, kadang-kadang kita pengennya buka apa, tapi dapatnya apa, gitu ya. Nah itu, jadi informasi itu luar biasa. Kemudian juga pemikiran-pemikiran, ya, pemikiran yang Islami, pemikiran yang sifatnya liberalis, sosialis, komunis, dan segala macam pikiran itu luar biasa masuknya. Kemudian juga keterampilan, barang dan jasa, ini juga harus informasi yang luar biasa ya. Hampir semua orang tahu yang namanya Shopee ya. Harus informasi tentang barang dan jasa itu luar biasa, sampai kemudian ini menjadi sebuah budaya hampir-hampir ya. Kenapa? Karena tidak asik kalau kemudian tiada hari tanpa cuci mata di Shopee katanya gitu ya. Ada yang sampai mengatakan begitu, ya itu cuci mata gratis katanya lihat di Shopee ya. Masukin keranjang aja tapi check out-nya nggak tahu kapan ya. Iya betul, karenanya sudah bisa lihat-lihat sudah membahagiakan gitu ya. Ya itulah derasnya arus informasi ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah komunikasi yang semakin terbuka ya. Jadi sekarang itu seolah-olah kita seperti berada di kampung raksasa ya. Kenapa? Karena kita mudahnya berkomunikasi dari, ya katakanlah sekarang saya dengan Mbak Tia, ya, saya ada di Pasar Kliwon, saya nggak tahu nih Mbak Tia di Laweyan atau di mana. Gitu ya. Saya lagi di kamar saya ini, di sampingnya Alila. Samping Alila. Ya orang bilang saya dekat Alila loh, gitu ya. Itu hotel Alila, orang bilang keren gitu ya. Ya. Dengan mudahnya kita bisa berkomunikasi dengan berbagai orang di berbagai negara, dengan berbagai bangsa, ya, dengan berbagai kepribadian, itu sangat mudah. Ini ciri khas di abad 21 saat ini. Ya. Menghadapi kondisi-kondisi ini, di mana arus informasi begitu deras, komunikasi semakin terbuka, maka kita harus menjadi muslimah yang kuat tadi, yang tangguh gitu ya. Kenapa saya katakan harus tangguh ya? Karena ketika kita menerima
banyak informasi, maka kita harus bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Ini perlu sebuah wawasan tersendiri, sebuah ilmu tersendiri untuk bisa memilah yang baik dengan yang buruk. Ya. Harus punya kekuatan tersendiri. Katakanlah tadi misalnya yang paling gampang tentang budaya. Ketika ada berbagai macam budaya, maka kita harus bisa memilih budaya yang mana yang baik yang harus kita ikuti, budaya yang mana yang buruk yang harus kita tinggalkan. Kita harus menjadi tangguh, tidak sekedar menjadi orang yang ikut-ikutan. Ya, kalau senangnya sekarang misalnya sama JKT ya, grup JKT, atau kalau anak-anak muda JKT katanya gitu ya. Dengan lagu Pesawat Kertas, saya tahu dari anak saya gitu. Oh gitu. Ya, itu kan harus dilihat mana baiknya, mana buruknya. Itu bukan satu hal yang mudah ya, apalagi buat anak-anak remaja ya. Jadi nanti kita perlu tips gimana biar kita bisa memilah yang baik dan yang buruk ya. Kemudian yang kedua, agar kita bisa eksis untuk menjadi rahmatan lil alamin. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diturunkan oleh Allah untuk menjadi rahmat bagi alam semesta, maka kita sebagai umatnya mengikuti jejak beliau juga berusaha agar kita bisa menjadi rahmat bagi alam semesta ini. Keberadaan kita bermanfaat buat alam semesta, ada banyak hal yang kita bisa berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan justru ketika kita ada di satu tempat, orang justru bisik-bisik gitu ya. Ngapain dia ada di sini gitu ya. Jangan sampai gitu ya, atau orang tidak berharap kok ada di sini sih gitu ya. Nah, kita ingin menjadi rahmat bagi alam semesta. Nah, untuk itulah kita harus tangguh, karena nanti ada beberapa hal yang menjadi skill atau yang menjadi wawasan yang dibutuhkan di abad 21 ini. Kalau kita melihat di jurnal atau di artikel atau di seminar, banyak hal lah. Ada yang dinamakan 4C katanya gitu. 4C keterampilan yang dibutuhkan di abad 21, yaitu ada sifat critical thinking, kemudian communication, creativity, collaboration gitu ya. Itu biasa disebut sebagai 4C. Nah, saya coba menggambarkan sedikit ya bagaimana keterampilan-keterampilan ini dibutuhkan oleh kita di abad 21 agar kita bisa menjadi tangguh ya. Yang pertama adalah communication dan collaboration ya. Jadi keterampilan untuk bisa berkomunikasi dan berkolaborasi. Sangat penting kemampuan kita untuk berkomunikasi, karena ketika kita berkomunikasi sebenarnya kita sedang menyampaikan ide, pendapat, gagasan, pemikiran, atau bahkan kita sedang mendebat orang lain ya yang menyampaikan pemikiran-pemikirannya. Maka keterampilan untuk bisa berkomunikasi, interaktif dengan orang lain itu sangat penting ya. Dan jujur saja bahwa ada bahasa yang sekarang sangat dibutuhkan ya untuk kita bisa berkomunikasi dengan orang lain dari berbagai belahan dunia. Tadi saya katakan bahwa kita berada di kampung raksasa nih ya. Jadi dunia sudah sedemikian terasa dekat dengan kita, mudah untuk berkomunikasi. Bahasa yang paling banyak digunakan saat ini kan bahasa Inggris ya. Jadi ini sudah merupakan bahasa internasional ya. Ini saya pikir perlu untuk kita kuasai ya sebagai muslim. Jangan sampai kita ketinggalan zaman. Kita tidak paham tentang bahasa Inggris. Kenapa? Ini bukan karena saya lulusan bahasa Inggris ya. Tapi bukan memang juga karena saya orang sastra Inggris ya. Oh gitu ya. Iya. Tapi memang itu benar-benar dibutuhkan kalau kita mau berbicara dengan orang luar Indonesia gitu ya, orang luar negeri ya. Paling mungkin kita pakai bahasa Inggris ya, karena kalau kita ke Malaysia, ke Taiwan, Singapura, ke Afrika, sedikit banyak mereka menguasai bahasa Inggris ya.
Bahkan kalau di Jerman itu katanya mereka nggak mau sebenarnya pakai bahasa Inggris, tapi mereka berusaha ya, mereka berusaha untuk bisa bahasa Inggris. Nah ini saya pikir sangat perlu ya. Jadi ada banyak ilmu, ada banyak keterampilan yang itu menggunakan bahasa Inggris. Jangan sampai kita mau kuliah di luar negeri terhalang karena kemampuan bahasa Inggris kita. Kita mau ikut seminar yang isinya tentang keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan ternyata terhalang ya dengan kemampuan bahasa kita. Kemudian yang berikutnya adalah kolaborasi. Jadi kalau dulu lebih banyak orang berbicara tentang kompetisi ya. Sekarang itu yang diutamakan bukan lagi kompetisi, tapi kolaborasi. Bagaimana orang saling bekerja sama satu sama lain untuk menjadi besar bersama-sama. Kalau kita lihat di level dunia aja, misalnya antara Panasonic dengan Sharp itu kan mereka sudah bergabung ya. Sekarang nggak ada lagi merek Panasonic gitu ya, adanya merek Sharp. Itu karena mereka melakukan kolaborasi apa? Supaya mereka punya modal besar, mereka bisa menerobos ke berbagai wilayah dunia gitu. Itu karena kolaborasi ya. Di Indonesia sendiri baru-baru ini kita sudah tahu misalnya Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri ya, beberapa bank syariah itu bergabung, mereka melakukan kolaborasi supaya menjadi kuat. Nah ini jadi kemampuan kita untuk berkolaborasi dengan orang lain, ya, itu sangat penting ya. Nggak bisa lagi menyatakan bahwa saya yang paling baik, saya yang paling benar, itu sudah tidak bisa lagi ya. Jadi justru butuhnya kita mencari orang-orang yang sama kuatnya dengan kita atau yang lebih kuat dengan kita, kemudian kita cari ilmunya, kita pelajari ilmunya, kita sharing-sharing untuk sama-sama menjadi kuat ya. Sehingga zamannya lagi sebenarnya kalau kemudian kamu dari mana? Oh, saya dari sini gitu ya. Kamu ada di mana? Saya ada di sini. Itu wilayah kamu, itu ini wilayah saya, enggak bisa lagi sebenarnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah critical thinking dan problem solving skills. Jadi kemampuan untuk berpikir kritis dan kemudian memecahkan masalah. Mbak Tia, saya tuh sangat tertarik dengan sistem pendidikan di luar negeri karena memang saya bergerak di bidang pendidikan yang sama ya kita sebenarnya ya. Sama, Bu. Jadi kalau melihat anak-anak di luar negeri itu belajar, ketika mereka belajar bagaimana berhitung saja, kalau kita diajarinya dulu di sekolah 5 dikurang 2 sama dengan 3, 5 dikurang 4 sama dengan 1 gitu ya. Tapi kalau di sana ternyata dibalik gitu ya. Jadi mereka dari kecil itu sudah diajari untuk berpikir kritis gitu. Jadi berapa dikurang berapa sama dengan 3 gitu. Itu kan ada sekian ribu jawaban gitu ya. Mereka dilatih untuk berpikir kritis gitu ya. Bisa saja 1000 dikurang 997 gitu ya. Betul. Bisa aja 4 dikurang 1. Jadi berpikir kritis terhadap apa yang ada di hadapan mereka. Dan itu akan berpengaruh kepada nanti akhirnya mereka bersikap kreatif, kemudian inovatif gitu. Jadi nggak sekedar tiru aja. Kalau di kita itu masih modelnya imitation ya, jadi meniru gitu ya. Sekarang yang lagi ramai apa? Modifikasinya belum nyampe ke modifikasi. Iya, saya sendiri juga nyadarin saya masih belum terlalu kreatif sebenarnya, masih memaksa diri untuk terus kreatif gitu. Kalau lihat sesuatu ini bagusnya bisa dikembangkan seperti apa ya? Karena misalnya sekarang sedang ramai kedai kopi gitu ya, di mana-mana orang buka gitu ya. Akhirnya orang mencapai titik jenuh. Gitu ya. Ini kan hanya karena apa? Hanya karena mengikuti yang lain buka, kemudian buka dengan konsep yang sama. Jadi memang kreativitas kita masih harus terus diasah dan diasah. Kemudian information dan communication technology literacy. Jadi literasi teknologi tentang informasi dan komunikasi ini penting sekali karena sekarang itu zamannya apa-apa pakai teknologi ya. Bahkan kalau di luar negeri itu tenaga kerja SDM itu kan sudah banyak berkurang ya manusia ya. Mereka pakai banyak teknologi ya. Dan kita harus mampu memang untuk
menggunakan teknologi. Bagaimana mungkin ya kalau kita bisa menjadi rahmatan lil alamin kalau kita tidak bisa menguasai teknologi. Padahal itu yang dibutuhkan pada saat ini. Ya seperti kamus online ini saja ya. Kan munculnya seingat saya di awal pandemi ya. Kalau tim kamus ini tidak melek teknologi, nggak mungkin kamus online itu bisa jalan, ya kan? Ya, jadi memang kita perlu memahami teknologi-teknologi yang dibutuhkan. Apalagi kalau sekarang tingkatnya sudah artificial teknologi ya. Jadi kita seolah-olah bisa melihat sesuatu dengan dekat itu hanya dengan artificial ya. Pura-pura bayangan seperti itu. Ini Masya Allah. Ini jadi orang-orang itu di luar sana mereka sudah berupaya betul gitu ya meningkatkan keterampilan dan ini mereka sudah bahas mulai tahun 1990-an loh. Jadi mereka sudah berbekal banyak gitu ya. Sehingga kalau kemudian kita dari sisi komunikasi masih kurang, kemudian sikap kritis, kreatif kita masih kurang, kita akan tertinggal. Nah, ini yang repot gitu ya. Satu sisi yang repot. Ini baru satu sisi ini, nanti belum yang lain-lainnya gitu ya. Kemudian ini tadi sudah saya sampaikan, ini juga sudah. Nah, kemudian ya kita masuk nih yang terakhir nih Mbak Tia nih. Ya, jadi bagaimana sih konsekuensinya kalau kita hidup di abad 21 agar kita menjadi muslimah yang tangguh. Yang pertama sekali menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sebagai seorang muslim yang harus didahulukan ketika melakukan sesuatu itu adalah mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat saja bagaimana sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketika 1 tahun pertama beliau itu diangkat menjadi Rasul, maka perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah melakukan sholat tahajud setiap malam. Itu dalam rangka membangun bonding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena ini nanti yang akan membuat kita kalau di dalam surat Al-Anfal itu dikatakan bahwa kita bisa memiliki furqan ya, kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Tadi sudah sempat saya sampaikan bahwa arus informasi itu begitu deras. Kita harus bisa memilah dan memilih. Dan salah satu cara untuk bisa memilah dan memilih itu dengan menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hubungan kita dengan Allah kuat, maka Allah kemudian akan memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Apalagi kalau kemudian setiap sholat, kita 17 rakaat ya minimal sholat, kemudian kita membaca Al-Fatihah di setiap rakaat, maka ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah aku kepada jalan yang lurus. Maka ketika kita memahami benar ayat ini, insya Allah dengan berbagai macam arus informasi yang datang kepada kita, Allah itu memberikan kekuatan kepada kita, memberikan sense ya kepada kita untuk bisa membedakan ini yang baik, ini yang buruk. Sekalipun mungkin yang buruk itu datangnya banyak, kemudian tekanannya banyak, tetapi Allah yang kemudian menguatkan kita. Itu pentingnya kita menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa saja sih saya pikir dikaitkan dengan kehidupan di abad 21 ini, menghadapi tadi budaya, menghadapi pergerakan barang, kemudian pemikiran, ya kuncinya itu bagaimana kita menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah senantiasa menambah ilmu agar dapat menseimbangkan antara duniawi dan ukhrawi. Jadi penting ya buat kita senantiasa menambah ilmu. Yang pertama tentu saja adalah ilmu agama. Karena dengan ilmu agama itu tadi kita bisa memilah-milah. Ini baik,
atau buruk. Ya. Dan ilmu agama itu adalah sesuatu yang hukumnya adalah fardu ain, wajib buat kita untuk kita ketahui. Kemudian yang berikutnya adalah ilmu yang sifatnya berkaitan dengan duniawi, ya. Entah itu yang sifatnya tadi berkaitan dengan teknologi atau dengan komunikasi. Berarti kalau komunikasi kita perlu belajar banyak bahasa ya sebenarnya ya yang kita perlu pelajari kaitan dengan komunikasi karena kita tinggal di Jawa. Ya mau tidak mau sedikit banyak harus bisa berbahasa Jawa. Walaupun saya dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya nggak biasa berbahasa Jawa. Cuma saya bilang sama teman-teman saya memang tidak bisa berbahasa Jawa, tapi kalau saya dirasani orang, saya ngerti, saya bilang. Harus hati-hati nih. Iya, minimal ketika berbicara dengan ibu-ibu, ya kadang-kadang cuma bisa ngomong nyuwun sewu gitu aja. Mereka sudah senang ternyata ya, karena kita memahami bahasa. Kemudian bahasa Arab ya karena kita Muslim ya, paling tidak ketika kita membaca Al-Quran adalah ayat-ayat yang kita pahami ya, supaya memberikan makna kepada kita. Jadi apa yang kita baca itu bisa memberikan pengaruh dalam kehidupan kita. Saya sering bilang ke teman-teman, kenapa sih kadang-kadang orang itu habis baca Al-Quran kok perasaannya tidak ada bedanya antara sebelum membaca dan sesudah membaca. Ya karena ketika membaca tidak paham dengan maknanya, apalagi kalau kemudian tidak ditadaburi ya, tidak difahami artinya satu persatu ya. Bisa jadi itu akhirnya antara sebelum dan sesudah membaca Al-Quran ya lepas begitu saja gitu ya, nggak ada bedanya. Jadi bahasa Arab banyak ya, tadi udah bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Arab, dan kemudian karena bahasa internasional saat ini adalah bahasa Inggris, sumber ilmu itu di berbagai belahan dunia sangat banyak, mau tidak mau bahasa Inggris ini harus kita kuasai ya. Dan saya melihat ada kelemahan tersendiri ya di Indonesia, dan saya lihat ya ternyata di banyak negara juga begitu, bahwa keterampilan untuk berbicara bahasa Inggris atau menulis bahasa Inggris itu masih sangat kurang. Padahal kalau di Indonesia sebenarnya belajar bahasa Inggris itu sudah sejak SD ya. Ya, SD, SMP, SMA gitu ya, sampai TK kuliah. juga beberapa TK kan ada, Bu. Iya, iya. Tetapi kalau kemudian sudah diajak bicara bahasa Inggris, gugup, tidak percaya diri, begitu ya. Nah, itu juga jadi kendala di dalam sisi komunikasi. Ya. Apalagi sekarang dengan kurikulum Merdeka Belajar, di mana kita dikasih kesempatan kan untuk belajar tidak hanya di dalam negeri ya. Kalau kuliah atau mungkin dalam SMA, mereka bisa belajar di luar negeri, mengambil semester pendek dengan materi-materi tertentu atau mata kuliah tertentu di luar negeri. Kalau kita tidak punya basic bahasa Inggris yang kuat, ya sulit begitu. Ya. Kemudian memiliki karakter yang dibutuhkan di abad 21. Nah ini yang saya mau ceritakan, apa sih karakter yang dibutuhkan di abad 21? Sebenarnya banyak gitu, cuma nanti waktunya habis Mbak Tia. Oh, gitu. Jadi beberapa ya saya sampaikan karakter yang dibutuhkan di abad 21 ini. Yang pertama adalah leadership, ya, sikap dan kemampuan untuk menjadi pemimpin dan terdepan dalam berinisiatif demi menghasilkan berbagai terobosan-terobosan. Jadi kita harus mampu untuk memimpin. Dan sebenarnya sebagai seorang Muslim itu kan kita memang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin. Kuntum khaira ummah. Jadi kamu adalah umat yang terbaik ya, di surat Ali Imran ayat 110 ya. Kuntum khaira ummah. Kamu adalah umat yang terbaik. Ya, kalau umat yang terbaik berarti kita harus menjadi pemimpin. Dan karakteristik seorang pemimpin itu salah satunya dia bisa memberikan terobosan-terobosan, dia bisa memecahkan masalah. Jadi kemampuan atau menumbuhkan jiwa leadership itu sangat penting di dalam diri kita. Dan sayangnya kan kita
sangat lama ya dijajah ya, 350 Ya. tahun ya. Dan itu ternyata sangat berpengaruh ya kepada mental kita untuk menjadi seorang pemimpin. Kita lebih banyak menjadi Pak Turut dan Bu Turut begitu ya. Jadi nurutin Ada gitu maunya ya. orang ya gitu. Jadi Ya. tidak berani ya, nggak usah jauh-jauh lah. Kadang-kadang kalau misalnya kita hadir di kegiatan, kalau datang kan kita milih duduk yang paling belakang ya, bukan paling depan. Ya, Kalau ya. kemudian pembawa acara menyampaikan Silakan silakan maju maju ke ya. depan, ya baru maju ke depan ya. Jadi ini perlu ditumbuhkan ya, bagaimana di satu sisi kecil itu saja gitu ya, bahwa kita bisa membuktikan bahwa kita mampu menjadi pemimpin. Kalau kemudian datang ya berani kemudian untuk maju ke depan gitu, bukan justru yang paling belakang gitu ya. Dan juga mampu untuk bukan mampu tapi berani kemudian untuk bertanya ya, mengeluarkan ide-ide ya. Saya sering bilang yang penting disampaikan saja, soal kemudian nanti ditolak ya urusan belakangan. Saya sering bilang gitu. Ya, ya. Kenapa? Iya, sekedar untuk memunculkan keberanian gitu ya, untuk mengeluarkan ide-ide ya. Karena saya sendiri merasakan ketika kecil itu kadang-kadang saya punya ide ya, kayaknya bagus begini, begini, begini. Tapi waktu itu tuh malu gitu ya, malu untuk bicara, nanti jangan-jangan kalau salah gimana? Kalau saya dianggap bodoh gimana? Nah, itu Ya, ya. perasaan-perasaan rendah diri seperti itu tuh masih ada. Nah, ini jadi yang diperlukan. Kemudian yang berikutnya adalah personal responsibility, sikap bertanggung jawab terhadap seluruh perbuatan sebagai seorang individu yang mandiri. Jadi sikap untuk bertanggung jawab ini sangat penting ya, karena banyak hal yang sekarang itu katakanlah misalnya sekarang banyak masih WFH gitu ya, bekerja dari rumah. Itu kan berarti ketika pekerjaan dibawa ke rumah, itu berarti jadi tanggung jawab kita sendiri kan untuk mengerjakan. Kita harus menyelesaikan, kalau dikatakan 2 hari selesai ya harus 2 hari selesai gitu ya. Ini bentuk-bentuk tanggung jawab seperti itu. Kemudian yang berikutnya adaptability, yaitu kemampuan untuk beradaptasi, kemudian mengadopsi berbagai perubahan-perubahan yang terjadi dengan dinamika kehidupan. Kalau bahasa saya ke teman-teman, jangan gumunan jadi orang. Ya. Jadi kalau ada sesuatu itu, oh ada perubahan seperti ini loh. Berarti kita harus bagaimana, adaptasi kita bagaimana, bukan kemudian, loh kok bisa begitu ya, gitu. Kok begini ya. Jadi kemampuan untuk beradaptasi. Yang berikutnya adalah social responsibility. Jadi punya tanggung jawab terhadap lingkungan hidup maupun komunitas yang ada di sekitarnya. Karena tadi ya kita kan kolaborasi. Jadi kita berinteraksi dengan banyak orang, sehingga kita harus punya tanggung jawab juga terhadap lingkungan serta komunitas yang ada di sekitar kita. Nah, itu Mbak Ika tentang tadi karakter yang dibutuhkan di abad 21 ya. Jadi konsekuensinya gitu. Kita harus menguatkan hubungan dengan Allah, kemudian menambah ilmu, memiliki karakter yang memang dibutuhkan di abad 21, dan kemudian memupuk jiwa mandiri, ya, berani untuk mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Sebagai suatu bangsa yang besar, ya, kita sebenarnya punya banyak kelebihan-kelebihan dan harusnya kemudian tidak menggantungkan kepada orang lain. Nah, kita harus memulai dari diri kita sendiri, bagaimana memupuk jiwa mandiri di dalam diri kita ya, apalagi sebagai seorang muslimah ya, bahwa ke depan itu tantangan sebagai muslimah semakin berat terkait dengan pribadinya sendiri maupun nanti dengan peran-peran yang dihadapi ya. Peran sebagai seorang istri, peran sebagai seorang ibu ya, di abad 21 ini luar biasa tantangannya. Sehingga memang kita harus menjadi muslimah-muslimah yang tangguh ya. Menjadi muslimah-muslimah yang bisa mandiri.
dalam masalah pengasuhan anak aja. Kalau zaman dahulu pengasuhan anak itu bisa kita titipkan ya, bisa ada orang tua kita mungkin atau ada pembantu. Tapi sekarang rata-rata harus hidup mandiri. Ya. Jadi melatih jiwa mandiri untuk kemudian bisa ngopenin anaknya sendiri, mendampingi belajar dan sebagainya, itu juga bukan satu hal yang mudah ya. Dan ini menjadi satu masalah yang besar karena beberapa waktu saya sempat dengar ada perempuan-perempuan yang kemudian karena berat tantangannya ya ketika mengurus anak, harus mengurus suami, mereka kemudian memilih sudahlah gitu ya, saya nggak mau punya anak gitu ya. Ini di beberapa negara banyak mengalami hal-hal seperti itu ya, sehingga akhirnya generasi produktif mereka semakin berkurang gitu ya. Bahkan kalau kita lihat di Jepang itu banyak sekali mereka saking social responsibility mereka besar ya. Kemudian leadership mereka besar. Mereka suka bekerja sampai malam karena tanggung jawab mereka yang besar. Tapi akibatnya kemudian mereka memilih saya tidak mau berkeluarga atau yang berkeluarga tidak punya anak karena nanti direpoti dengan urusan-urusan anak. Ya. Karena merasa ya kalau saya ngurus anak, saya ngurus suami, saya harus mandiri. Gitu. Nah itu yang kemudian salah kaprah ya. Ya inilah ya karena ya harus informasi tadi banyak gitu ya, kemudian budaya-budaya banyak. Ya saya sempat dengar di Indonesia seperti itu, rasanya sedih juga gitu ya. Ya semoga kita semakin mampu untuk memilah dan memilih sebagai muslimah ya, dan tetap istiqomah dengan jalan kita, karena itu tadi harus tambah ilmu dan tambah ilmu terus ya, agar kita bisa memahami mana yang baik dan mana yang buruk. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mbak Tia tentang bagaimana muslimah tangguh di abad 21 ya. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk jadi muslimah yang tangguh di abad 21 ini ya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Tia ya. Silahkan. Luar biasa ini tadi saya sambil beberapa kali nyatet ya yang disampaikan sama Bu Ori, dan itu memang jadi satu tantangan besar buat kita, apalagi muslimah di sekarang ini. Kalau tadi yang saya sempat tertarik itu adalah gini, kita ada menghadapi tentang poin komunikasi dan teknologi ya, terutama sekali itu, karena kita tahu teknologi ini berkembang sangat luar biasa, banyak sekali media-media, terutama sekali media sosial yang bermunculan, dan komunikasi itu kan tidak hanya sekedar bukan hanya sekedar bahasa ini, tapi keterampilan kita berkomunikasi melalui media sosial itu satu tantangan tersendiri juga ya, Bu Ori. Iya. Nah, ini saya melihat satu sempat membaca beberapa tulisan gitu ya. Dan satu fenomena yang menarik itu adalah ketika banyak orang menjadikan media sosial, terutama sekali perempuan, menjadikan media sosial itu sebagai sarana untuk mengeluarkan semua isi hatinya. Kadang-kadang seperti itu. Jadi entah itu status atau apa gitu ya, hampir kalau dulu itu bahasanya kita itu punya teman dekat gitu ya. Sebelum ada media sosial, kita kan punya teman dekat. Teman curhat kita ya teman dekat kita gitu kan, biasanya begitu ya. Dan itu the secret stay with them gitu kan, biasanya begitu. Sekarang itu ketika itu disampaikan di media sosial, otomatis secara tidak langsung itu sampai kemana-mana karena banyak orang yang kemudian bisa mengakses media sosial gitu. Nah, menurut Bu Ori, ini jadi satu tantangan tersendiri nggak sih sebenarnya ketika kemudian muslimah ini tidak punya kecakapan berkomunikasi, dalam artian bukan dalam hal bahasanya ya, mungkin bagaimana memanfaatkan media untuk berkomunikasi. Taruhlah mungkin dia tidak curhat tentang dirinya, tapi tentang orang lain.
Atau ada orang yang curhat sama dia, dikeluarin di media sosial. Kadang-kadang kan ini memicu ada sisi positif dan negatifnya gitu ya. Mungkin dia hanya ingin menyampaikan, ada loh fenomena seperti ini. Tapi terkadang itu menjadi salah satu bumerang juga ketika kemudian, oh si A itu ya sukanya ceritanya begini, menyebar apa dan sebagainya. Kadang-kadang seperti itu. Nah, kalau menurut Bu Ori gimana melihat fenomena yang seperti ini? Ya, ya memang ini jadi masalah lumayan besar ya sekarang ya. Jadi kadang-kadang kalau saya lihat misalnya ya banyak artis itu yang kemudian akhirnya bercerai itu karena berita yang memojokkan pihak si istri, pihak yang memojokkan si suami itu dibuat besar-besar gitu. Sebenarnya itu kecil mungkin gitu ya, tapi dibuat sedemikian besar akhirnya betul-betul bercerai misalnya begitu ya. Ya, atau kemudian suami istri akhirnya berantem gitu ya karena melihat status istrinya gitu ya. Sebaliknya gitu. Ya inilah di sini memang keterampilan kita sebagai muslimah untuk berkomunikasi itu harus diperhatikan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa konsekuensi kalau kita hidup di abad 21 ini memang harus menguatkan bonding kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi punya permasalahan apapun itu sebenarnya yang pertama kali berhak untuk mendapatkan curhatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan media sosial ya. Ya Rasulullah juga mengajarkan kan kalau misalnya kamu marah, kalau dalam keadaan diri suruh duduk, kalau tidak bisa kemudian berbaring, ya kemudian wudhu suruh sholat, gitu ya. Itu kan artinya sholat itu bukan sekedar hanya sholat 2 rakaat begitu saja, tapi kemudian ada pelampiasan, ada doa, ada curhatan yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir ini yang jadi masalah ini, karena kedekatan hubungan kita dengan Allah itu semakin lemah, sehingga kita lebih suka untuk curhat kemana-mana gitu ya, dan rasanya puas mungkin kalau sudah dicurhat di media sosial. Kenapa? Biar semua orang tahu ya. Padahal kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau aib kamu itu sudah ditutupi oleh Allah, maka jangan buka aib tersebut di hadapan orang lain. Itu kan sebenarnya sebuah frame ya yang sudah Allah berikan kepada kita, bahwa kalau kita punya aib itu jangan kemudian kita sebarkan gitu ya. Jadi udah ditutup sama Allah, ya udah ditutup gitu ya. Atau kemudian kalau kita punya rasa tidak puas dan sebagainya, bukan di media sosial, tapi bagaimana kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sempat kemarin itu cerita-cerita sama teman ya terkait ini gitu ya, bikin status dan sebagainya. Saya bilang harusnya curhat kita itu pertama kali ya sama Allah dulu, baik untuk urusan yang besar sampai urusan yang kecil. Kemudian saya cerita, saya pernah tersenyum, pernah malu sendiri begitu. Kenapa? Karena untuk urusan yang sangat kecil gitu. Saya pernah urusan sangat kecil, urusan kunci. Ya. Saya cari kunci nggak ketemu-temu. Kemudian nggak bikin status. Enggak, justru itu karena kebetulan pagi-pagi salat duha dan kemudian ya saya cerita sama Allah gitu ya. Habis cerita sama Allah itu saya ketawa gitu. Ya Allah, malunya aku untuk urusan sampai sekecil ini aku cerita sama Allah gitu ya. Tapi kemudian ya ternyata ada sesuatu yang beda di hati kita gitu ya, sampai kemudian kepada titik ya sudahlah, kalau kuncinya nggak ketemu ya insya Allah nanti ada jalan lain lah. Saya cuma begitu gitu ya, bisa plong karena saya cerita sama Allah gitu ya. Allah, ini urusan kunci, saya minta tolong kepada Engkau gitu ya. Ada banyak hal gitu ya. Sebenarnya hal-hal yang sangat sepele, Allah itu tidak akan pernah bosan kok mendengarkan cerita kita.
Mau kita itu sedih, mau itu kita marah, mau kita itu senang, bahagia, semua itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian akan dengarkan gitu ya, curhatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaitan dengan curhatan ini saya jadi teringat dengan turunnya surat Al-Mujadalah ya, atau Al-Mujadilah. Jadi itu kan surat itu turun terkait dengan seorang wanita yang mengadukan perihal suaminya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi tidak bisa memberikan jawaban karena memang hukumnya waktu itu ya, hukum di Arab itu seperti itu, ya kata Rasulullah ya seperti itu. Akhirnya dia mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata Masya Allah apa yang menjadi aduan wanita tersebut itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kalau kita punya masalah, kita galau dan sebagainya, ya sampaikan saja kepada Allah, tidak perlu kok buat status. Emang kalau buat status kemudian pasti selesai? Kan belum tentu juga. Malah kadang-kadang tambah ribet ya. Ya, karena kemudian si A ngasih pandangan seperti ini, si B ngasih pandangan seperti ini. Kalau sesuai dengan nilai Islam, kalau tidak, malah jadi masalah lagi. Ya, itu mungkin komentar saya. Tadi ya. Iya, satu lagi Bu Ori, tadi salah satu karakter muslimah itu yang dibutuhkan untuk abad 21 adalah social responsibility. Jadi istilahnya kita punya tanggung jawab terhadap lingkungan, masyarakat di sekitar kita. Nah, bagaimana kemudian kita menumbuhkan rasa percaya diri untuk stand out gitu, istilahnya gitu, keluar berdaya di masyarakat gitu. Karena tadi kan salah satu ini ya, apa namanya, hambatan kita, leadership kita itu masih lemah gitu. Jadi seringkali di antara kita itu kalau istilahnya kamu aja lah, kamu kan lebih bisa gitu ya, atau kalau enggak udah ada si itu, udah biarin aja gitu ya. Jadi apa namanya, fastabikul khairatnya tuh kurang gitu, lebih sering ke mendahulukan yang lain gitu daripada diri sendiri. Nah ini apa, fastabikul khairat yang kurang tepat ya sebenarnya. Apa namanya, bagaimana kemudian Bu Ori bisa kasih tips nggak ke sobat kamu semuanya tentang bagaimana kemudian memupuk percaya diri itu untuk tadi keluar berdaya di masyarakat, walaupun untuk hal-hal kecil, mungkin berperan di hal-hal kecil, tapi paling tidak itu menjadi salah satu ini ya, kontribusi kita untuk bahwa kita ada loh ini di masyarakat kayak. Iya. Jadi memang saya juga melihat ya hambatan-hambatan itu, padahal kalau dilihat sebenarnya banyak muslimah itu yang sebenarnya mereka punya kemampuan ya, mereka berdaya ya, tetapi kemudian malu-malu. Kalau saya ya, jadi mungkin saya mengaitkannya dengan saya pribadi, punya moto itu bahwa dimanapun saya berada, saya harus bermanfaat untuk orang lain. Dan tadi ya, bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa kamu tidak diutus kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Jadi kita berpikirnya bahwa kita berada di dunia ini ya memang harus bermanfaat untuk orang lain, dan jangan ragu-ragu. Saya pikir itu dulu harus ada di dalam diri gitu, harus tertancap betul bahwa dimanapun aku berada, aku harus bermanfaat buat orang lain. Rasulullah juga mengatakan khairukum anfa'ukum linnas, bahwa yang terbaik di antara kamu adalah yang bisa bermanfaat buat orang lain. Maka harusnya itu dipegang betul gitu ya. Nggak usah kemudian mikirkan nanti orang lain mandang gimana kan kadang-kadang nanti orang nggak percaya apa enggak ya, aku disalahin atau enggak. Nggak usah berpikir begitu, pokoknya jalanin aja gitu ya. Insya Allah gitu. Allah akan memberikan bimbingan kepada kita. Kalau niat kita baik, itu pasti akan ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali, dua kali itu bisa kejeglong gitu ya. Tapi lama-lama insya Allah bisa. Jadi
niat dulu itu dipasang kuat-kuat ya. Saya mengingatkan diri saya sendiri ya bahwa niat itu memang harus dipasang kuat-kuat. Kalau sudah begini saya jadi sering teringat dengan cerita waktu di Kalimantan dulu ya. Saya itu pernah loh karena di sana belum biasa ada pengajian buat muslimah. Jadi untuk membuat itu ya saya bikin undangan sendiri, kemudian saya nyiapin konsumsi sendiri, saya mengedarkan undangan sendiri, dan yang terakhir saya isi sendiri. Gitu. Nekat banget ya kalau dipikir ya. Fighter gitu ya. Ya, tapi kemudian saya hanya dengan itu saja gitu, bahwa saya menanamkan diri saya bahwa dimanapun saya berada, saya harus bermanfaat buat orang lain. Dan saya waktu itu belum ngerti gimana caranya saya bermanfaat buat orang lain, gitu ya. Itulah yang saya lakukan buat anak-anak, buat ibu-ibu muda. Dan kemudian buat anak-anak kecil, karena saya memang orang bahasa Inggris, ya saya panggillah mereka, gitu ya, belajar bahasa Inggris. Ya sebenarnya nggak pinter-pinter amat sih, tapi saya pikir kalau mengajarkan misalnya who are you gitu ya, itu aja bisa lah gitu ya. Misalnya how are you itu bisa gitu ya, sehingga yang sedikit-sedikit itu, dan ternyata ketika kita bisa melewati itu sukses, itu akan menantang kita gitu ya untuk kemudian berupaya dan berupaya lagi. Oh ya, satu hal, mulai saja dari hal yang kecil. Jangan berpikir mau yang langsung yang besar gitu ya. Pengen langsung begitu menyampaikan sesuatu, orang menyambut dengan heboh, orang menyambut dengan gegap gempita gitu ya. Nggak usah berpikir begitu. Lakukan sesuatu yang bermanfaat dari yang kecil saja. Ketika itu berhasil, maka akan menjadi motivator gitu ya, untuk kemudian menambah kemanfaatan kita di tengah-tengah orang lain. Kayaknya gitu deh, Mbak Tia. Ini sore hari ini luar biasa sekali, menjadi satu penyemangat. Kalau buat saya ini jadi pengingat dan penyemangat tersendiri apa yang disampaikan sama Bu Ori gitu ya. Dan saya yakin sobat kamu semuanya yang sedang menyimak acara kita sore hari ini lebih termotivasi gitu ya untuk bagaimana kemudian yuk kita melangkah gitu ya. Mungkin satu langkah kecil gitu ya, tapi itu bergerak gitu ya. Satu langkah kecil tapi itu bergerak gitu, dan dan itu menuju pada satu tujuan yang pasti, bagaimana kemudian kita membentuk diri kita menjadi seorang muslimah yang tangguh gitu ya, dan dimulai dari diri kita sendiri dan lakukan gitu. Jadi jangan nunggu ada temennya enggak ya di sebelah atau apa gitu ya. Biasanya nunggu teman kan Bu, nunggu di teman, ada temennya enggak ya, kalau enggak berani. Gitu. Oke sobat kamu semuanya, tanpa terasa kita sudah hampir 1 jam ngobrol dan sharing dengan Bu Ori Nako. Terima kasih sekali Bu Ori sudah hadir, kemudian berbagi dengan kami semua di kajian Muslimah Online, Kamus Online, dan semoga nanti ada kesempatan lagi untuk bisa ngobrol-ngobrol dengan Bu Ori di kesempatan yang lain, di acara kamus kita yang lain, insya Allah. Ya, oke sobat kamu semuanya, tadi obrolan kita tentang muslimah tangguh di abad 21, dan yuk semangat untuk kemudian kita melangkah, kemudian kita berupaya menjadi sosok muslimah yang tangguh di abad 21, yang sibuk gitu ya, yang sibuknya bukan sibuk sok sibuk gitu ya, tapi sibuk untuk kemudian terus memperbaiki diri, sibuk untuk berkarya, sibuk untuk yang pasti jadi sosok yang bermanfaat untuk orang di sekitarnya. Kita ketemu lagi nanti insya Allah di acara Kamus setiap Selasa jam 4 sampai jam 5 sore di channel YouTube-nya PKS Kota Solo, dan insya Allah masih bersama Tia Arini. So, selamat sore. Selalu semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ori.